Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penegakan hukum lingkungan melalui instrumen sanksi administrasi. Latar belakang masalah. Salah satu instrumen lingkungan hidup yang terkait dengan sanksi administrasi adalah izin lingkungan, yakni izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang izin lingkungan adalah persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan. Pengelolaan limbah B3 tersebut salah satu dari kewenangan pemerintah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan. Maka Undang-Undang PPLH berdasarkan Pasal 59 ayat 7 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian terdapat penyelesaian kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya dituangkan dalam peraturan pelaksana yang lebih rendah melalui peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam kurung PP nomor 101 tahun 2014. Dalam PP tersebut, pengelolaan limbah B3 dijabarkan secara lebih rinci yang terdiri dari pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penimbunan. Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 menentukan apabila di setiap tahapan pengelolaan tersebut tidak disertai izin, maka dapat dikenakan sanksi administrasi, yang artinya terdapat satu pelanggaran ketentuan yang bersifat administratif, dikarenakan dua macam sanksi pidana dan sanksi administrasi. Namun demikian, penjatuhan dua sanksi tersebut terhadap satu bentuk pelanggaran administrasi dipandang terlalu berlebihan. Selain itu, penegakan dari delik pidana formalnya pun tidak begitu efektif. Dalam makalah kelompok kami, rumusan masalahnya, bagaimana sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dan bagaimana efektivitas sanksi administrasi dalam pengelolaan limbah B3 dibandingkan dengan sanksi pidana. Substansi sanksi administratif dalam penegakan hukum lingkungan. Sifat dari sanksi administratif adalah reparator, artinya memulihkan pada keadaan semula. Oleh karena itu, tanpa mengecilkan makna dari sanksi hukum yang lainnya, penerapan sanksi administratif dalam kasus lingkungan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fadil Rahmat Widiarto. Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara preventif, yaitu penegakan hukum dilakukan melalui pengawasan. Dan juga yang kedua represif, yaitu penegakan hukum dilakukan melalui penerapan sanksi administratif. Tujuan dari penegakan hukum secara preventif dan represif itu adalah yang pertama, penegakan hukum lingkungan yang bersifat preventif akan dapat mencegah terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi. Dengan demikian, pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut dapat dihindari. Lalu, penegakan hukum lingkungan yang bersifat represif bertujuan untuk memberikan upaya paksa kepada pelanggar hukum administrasi atas perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Jenis-jenis sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan diatur pada bab 12 bagian kedua pasal 76 sampai dengan pasal 83 UU
PPLH sebagai berikut. Yang pertama, teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembukuan izin, dan pencabutan izin. Menurut Philips M.H. John, beberapa bentuk sanksi yang dikenal dalam hukum administrasi antara lain, yang pertama, paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah yaitu kewenangan untuk atas biaya para pelanggar guna menyingkirkan, mencegah, melakukan, atau mengembalikan pada keadaan semula. Yang kedua, penarikan kembali keputusan, seperti izin, pembayaran, dan lain-lain. Lalu pengenaan denda. Lalu yang keempat, pengenaan uang paksa oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Asyik Alvaro. Akan saya jelaskan mengenai aktivitas sanksi administrasi dalam limbah B3. Keberadaan PP nomor 11 tahun 2014 merupakan kelangkaan dari pasal 59 ayat 7 UU PPLH, di mana pasal lainnya yaitu pasal 76 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pelanggar ketentuan administrasi dalam bidang pengelolaan limbah B3. Terlebih lagi, delik pidana yang diancam atas pelanggaran administrasi dalam pasal 102 dan pasal 103 merupakan jenis pidana formal dalam kaitannya dengan hal ini. Pasal 103, pasal 102 UU PPLH merupakan norma delik pidana normal yang apabila pelaku usaha atau kegiatan tidak mengelola limbah atau mengelola limbah B3 tanpa izin, maka penegakan hukum pidana terhadapnya dapat serta-merta dilakukan bersamaan dengan berlakunya sanksi administrasi. Batas-batas kemampuan dalam sanksi pidana dilihat dari sifat fungsi pemidanaan, yaitu pemidanaan individual atau personal dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural atau fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual atau personal kurang menyentuh pada sisi lain yang menyentuh pada sisi berhubungan erat secara instruktural atau fungsional dengan perbuatan dan akibat perbuatan dari sisi pelaku. Sanksi pidana sangat kaku dan batasnya jenis pidana yang dapat dipilih untuk terpidana terdakwa tidak sedikit dalam perundang-undangan. Selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangat kaku dan bersifat imperatif, seperti perumusan sanksi secara tunggal dan kumulatif. Selanjutnya menjelaskan tujuan sanksi pidana perdata dan administrasi. Tujuannya yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana ditujukan pada pelanggar agar menimbulkan rasa jera atau nestapa. Kedua, sanksi perdata yakni pembayaran saksi kerugian ditujukan kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan telah melanggar hukum. Sanksi administrasi yakni ditujukan kepada pencegahan dan penghentian pelanggaran dan sekaligus upaya untuk memulihkan lingkungan hidup. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu fokus sanksi administrasi, yaitu terjaganya lingkungan hidup dari pencemaran maupun perusakan lingkungan. Itu untuk fokus
pada sanksi administrasi. Yang selanjutnya ada fokus sanksi pidana dan perdata. Yaitu instrumen sanksi pidana dan perdata itu lebih menitik beratkan pada subjek hukum yang melakukan pencemaran dan subjek hukum yang mengalami kerugian akibat pencemaran. Sedangkan kondisi lingkungan yang telah tercemar tidak menjadi fokus utama dalam penegakan sanksi pidana dan sanksi perdata. Untuk hal demikian juga ditegaskan oleh Mas Ahmad Santoso yang menyebutkan kelemahan dari penegakan hukum pidana lingkungan secara umum sebagai berikut. Untuk yang pertama, proses pengumpulan bahan dan keterangan atau prapenyidikan, penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kemampuan dan koordinasi yang sangat lemah. Untuk yang kedua, tidak dikenalnya lembaga expert judge. Yang ketiga, belum adanya pedoman penegakan hukum yang dapat dijadikan acuan bagi sinyalnya hilang. Akses masyarakat terhadap informasi status penataan suatu kegiatan masih tertutup, jikapun ada aksesnya masih sangat terbatas. Yang kelima, ada integritas lembaga peradilan. Untuk selanjutnya, hal lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan aparat yang berwenang dalam menegakkan sanksi. Sanksi administrasi dipandang lebih efektif dalam menindak pelaku usaha atau kegiatan yang melanggar ketentuan administrasi dalam pengelolaan limbah B3. Karena sanksi administrasi ditegakkan oleh organ pemerintah yang diberi kewenangan khusus untuk seperti Badan Lingkungan Hidup pada kabupaten atau kota provinsi atau menteri yang membidangi lingkungan hidup. Sedangkan sanksi pidana ditegakkan oleh kepolisian yang tidak tahu perkara yang ditanganinya, sangat beragam. Tidak dikhususkan dalam bidang perlindungan lingkungan dan berbagai macam kendala lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulannya adalah sanksi administrasi lingkungan merupakan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Adapun jenis-jenis sanksi administratif antara lain, yang pertama teguran tertulis, kemudian paksaan pemerintah, pembukuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. Sanksi administrasi dipandang lebih efektif juga karena beberapa kendala penerapan sanksi pidana dengan delik formal, seperti tidak terfokusnya kerja aparat kepolisian di bidang perlindungan lingkungan hidup, proses penegakan hukum pidana yang memakan waktu yang relatif lebih lama. Ketiadaan hakim ad hoc dan keahlian di bidang lingkungan hidup dan juga independensi lembaga peradilan itu sendiri. Sedangkan penegakan kewenangannya khusus dalam bidang lingkungan hidup dan juga kewenangan pengawasan yang dimiliki pemerintah menyebabkan pelanggaran terhadap norma administrasi lebih cepat terdeteksi oleh aparat pemerintah daripada aparat kepolisian. Misalnya. Ya, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.